dosen Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Sebagai seorang dosen, khususnya di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, saya wajib menjalankan catur dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat, serta pengamalan al-Islam kemuhammadiyahan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu dharma yang telah saya lakukan, yaitu pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh di program studi akuntansi yaitu akuntansi sektor publik. Dan ada beberapa hal yang saya sampaikan terkait mata kuliah akuntansi sektor publik, yaitu yang pertama, deskripsi singkat mata kuliah. Pada mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program studi akuntansi dengan bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah KB 73308. Mata kuliah ini diharapkan mahasiswa belajar mulai tentang karakteristik organisasi dan lingkungan akuntansi sektor publik, memahami kerangka konseptualnya, memahami penganggaran dan proses penyusunannya di sektor publik, menganalisis investasi publik, mengukur kinerja dari organisasi sektor publik, dan memahami proses audit laporan keuangan dan kinerja di organisasi sektor publik. Yang kedua, kemampuan akhir yang diharapkan mempelajari mata kuliah akuntansi sektor publik adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik dan ruang lingkup organisasi sektor publik. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan penganggaran dan proses penyusunannya di organisasi sektor publik. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan pemeriksaan akuntansi, auditing di organisasi sektor publik. Yang ketiga, materi pembelajaran. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah akuntansi sektor publik, yaitu yang pertama, gambaran umum, ruang lingkup dan karakteristik organisasi sektor publik serta perbandingannya dengan sektor swasta. Yang kedua, akuntansi manajemen sektor publik dan sistem pengendalian manajemen sektor publik. Yang ketiga, jenis-jenis penganggaran di sektor publik, proses penyusunan serta tahapan-tahapannya. Yang keempat, penentuan harga pelayanan publik atau biasa disebut charging for service. Yang kelima, pengukuran kinerja di sektor publik. Yang keenam, akuntansi keuangan sektor publik, teknik akuntansi keuangan sektor publik. Yang ketujuh, laporan keuangan sektor publik. Yang kedelapan, auditing sektor publik. Yang kesembilan, proses audit kinerja. Pada perkuliahan ini akan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan. Di antaranya adalah pertemuan 1-7 adalah pembahasan, pertemuan ke-8 yaitu mid test, pertemuan 9-15 pembahasan, dan pertemuan ke-16 adalah final test. Selanjutnya kita masuk ke sistem pembelajaran yang saya gunakan dalam perkuliahan akuntansi sektor publik selama pandemi COVID-19 adalah dengan menggunakan sistem jaringan atau online. Di antaranya, sistem pembelajaran pertama yang saya gunakan adalah pada aplikasi Google Classroom, di mana aplikasi ini saya gunakan untuk memberikan materi dan untuk pengumpulan tugas-tugas mahasiswa selama pertemuan 1-15. Sistem pembelajaran kedua yaitu menggunakan aplikasi Google Meet atau Zoom untuk berdiskusi bersama mahasiswa terkait bahan kajian yang akan kita bahas. Sistem pembelajaran yang ketiga adalah email, di mana aplikasi ini merupakan sebagai alat untuk menyimpan tugas mahasiswa. Jika mahasiswa tidak terkirim tugasnya melalui aplikasi Google Classroom, maka pilihan melalui email bisa digunakan kepada mahasiswa untuk mengumpulkan tugas secara tepat waktu. Sistem pembelajaran keempat adalah WhatsApp, di mana aplikasi grup chat ini saya gunakan untuk berdiskusi tanpa batas sesama mahasiswa. Gunanya untuk membantu mahasiswa untuk mengeluarkan aspirasi atau bertanya jika mereka tidak mengetahui dari mata kuliahnya, dengan sedikit memberikan motivasi agar mereka kembali semangat dalam mengerjakan tugasnya. Nah, itulah sistem pembelajaran yang saya gunakan. Selanjutnya yang keempat, media pembelajaran.
Media atau metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah akuntansi sektor publik terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah metode ceramah. Dalam metode ceramah, saya akan memaparkan terkait bahan kajian atau bahan topik pada mata kuliah akuntansi sektor publik kepada mahasiswa. Setelah itu, media pembelajaran yang kedua adalah diskusi kelompok. Di mana diskusi kelompok di sini akan melihat bagaimana kemampuan mahasiswa dalam melakukan kolaborasi dengan mahasiswa yang lain dan bagaimana keaktifan mahasiswa dalam menguasai diskusi atau suasana kelas. Media pembelajaran yang ketiga adalah tanya jawab. Dalam metode ini mahasiswa diharapkan mampu aktif dan memberikan jawaban yang sesuai dengan bahan kajian yang dipresentasikan pada hari itu juga. Tujuannya adalah dari adanya interaksi tanya jawab yang dilakukan oleh dosen kepada mahasiswa dan keaktifan dalam memberikan jawaban dan pertanyaan, tujuannya adalah supaya untuk membentuk mahasiswa untuk berani mengeluarkan pendapat, mereka juga dalam satu forum diskusi. Selanjutnya, media pembelajaran yang terakhir adalah kuis. Dalam metode ini, saya akan memberikan semacam aplikasi di mana saya sudah melakukan pengisian pertanyaan dan jawaban tujuan dengan adanya pemberian kuis untuk menghidupkan suasana kelas dan membuat mahasiswa agar fokus pada saat mata kuliah karena biasanya ada kuis dadakan. Yang kelima, interaksi mahasiswa. Interaksi dengan mahasiswa yang saya lakukan bukan hanya dalam kelas online, tetapi saya melakukan interaksi di luar jam mengajar dengan membuka ruang diskusi dalam bentuk WhatsApp. Tujuannya adalah agar bisa memberikan waktu kepada mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan jika selama dalam dunia perkuliahan mahasiswa kurang memahami terkait topik pembelajaran akuntansi sektor publik. Berhubung waktu yang digunakan dalam perkuliahan yang terbatas dengan beban waktu pembelajaran 2 kali 150 menit, di mana tetap buka 50 menit, tugas terstruktur 50 menit, sedangkan 50 menitnya adalah belajar mandiri. Yang keenam, sistem penilaian. Adapun sistem penilaian yang saya gunakan dalam mata kuliah akuntansi sektor publik selama 16 kali pertemuan, yaitu pada penilaian kedisiplinan dan sikap yang merupakan kategori afektif. Saya melakukan penilaian kepada mahasiswa dalam pengumpulan tugas secara tepat waktu, ketepatan memasuki kelas daring, dan penggunaan pakaian yang layak dalam dunia daring. Tidak boleh memakai kaos oblong yang sudah dijelaskan pada saat kontrak kuliah pada pertemuan pertama. Sistem penilaian kedua adalah formative assessment. Di dalam sistem ini terdapat dari tugas, persentase, kuis. Jadi saya melakukan penilaian dengan melihat ketepatan dalam pengerjaan soal-soal sesuai dengan bahan kajian, dengan keaktifan dalam dunia kelas ketika melakukan persentase. Dan akhir kuliah saya akan melakukan kuis dengan tujuan agar mahasiswa bisa giat lagi belajar jika setiap minggu dilakukan, supaya ketika mid dan final test, mahasiswa tidak akan kaku dalam menjawab soal mid dan final test. Karena di sesi terakhir akan dilakukan mid test dan final test secara lisan dengan tujuan agar kita bisa melihat bagaimana mimik dan pemahaman mahasiswa selama kuliah berlangsung. Tetapi dalam mid dan final test selama kuliah daring biasanya saya suruh membuat video pemaparan terkait bahan kajian yang telah dilalui dengan memilih 2 topik, kemudian dipresentasikan. Tujuan hal ini bahwa walaupun tidak bisa dilakukan kuliah tatap muka, maka kami bisa melihat mimik mahasiswa pada saat presentase. Dan dari sini juga kita mengajarkan kepada mahasiswa untuk kreatif dalam menggunakan teknologi dengan membuat video. Selanjutnya saya akan memperlihatkan video pembelajaran saya di mata kuliah akuntansi sektor publik sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan hari ini kita masuk pada materi tentang karakteristik dan lingkungan sektor publik. Ya, jadi Ibu akan share screen-kan materi karakteristik dan lingkungan sektor publik. Jadi dari pembahasan minggu lalu, ya Dek ya. Jadi pembahasan minggu lalu itu kita sudah membahas dari sudut pandang ilmu ekonomi, ya Dek ya. Jadi sektor publik itu dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya itu berhubungan dengan usaha
untuk apa? Untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan hak-hak publik. Ya, Dek ya. Jadi bisa dibilang akuntansi sektor publik itu digunakan untuk transparansi kepada publik untuk memenuhi hak-hak publik. Seperti itu. Jadi untuk materi hari ini kita membahas tentang karakteristik dan lingkungan sektor publik. Nah, dari pengertian dan ruang lingkup akuntansi sektor publik, ya. Jadi itu adalah suatu proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan pengelolaan keuangan dalam lembaga publik. Jadi, laporan pengelolaan keuangan ini nanti digunakan lembaga publik untuk memberikan informasi keuangan pada pihak yang membutuhkan. Ya, jadi intinya laporan pengelolaan keuangan ini sangat membantu saat ada pengambilan keputusan. Nah, dalam melaksanakan pekerjaannya, akuntansi sektor publik atau organisasi dan lembaga publik selalu dituntut agar pengelolaan biaya sosial dan ekonomi bisa lebih efisien. Ya, jika tuntutan pertanggungjawaban publik oleh berbagai lembaga publik menguat, akuntansi sektor publik akan diakui sebagai ilmu untuk mengelola keuangan publik. Terus next, pada slide berikutnya bisa kita lihat ya adik-adik ya. Meliputi apa saja sih ruang lingkup akuntansi sektor publik? Mengapa lembaga perlu bertanggung jawab? Ya, kepada siapa lembaga perlu bertanggung jawab? Nah, sistem apa yang mengatur hal ini? Nah, bisa kita lihat lembaga ruang lingkup akuntansi sektor publik. Bisa adik lihat di slide bahwa secara kelembagaan domain publik antara lain bisa dilihat bahwa lembaga-lembaga seperti badan pemerintahan pusat, pemerintah daerah, unit kerja, pemerintah, yayasan, organisasi politik, universitas, LSM, dan organisasi nirlaba lainnya. Itu merupakan ruang lingkup dari akuntansi sektor publik. Nah, mengapa lembaga perlu bertanggung jawab? Jadi sektor publik itu berasal dari publik, ya Dek ya. Nah, makanya sektor publik itu bertanggung jawab juga terhadap publik karena berasal dari publik, seperti itu. Nah, aturan-aturan apa saja yang terdapat di akuntansi sektor publik? Bisa kita lihat, sistem akuntansi untuk badan-badan pemerintahan harus mengikuti SAP, Standar Akuntansi Pemerintah. Jadi, Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 32, bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Yang kedua, unit-unit pemerintah di bidang bisnis, BUMN dan BUMD, itu mengikuti standar Ikatan Akuntansi Indonesia, atau biasa disingkat dengan IAI. Ini aturannya ya. Yang ketiga, itu organisasi publik dan pemerintahan mengikuti standar akuntansi keuangan. Nah, masuk di sifat dan karakteristik akuntansi sektor publik. Jadi adik-adik bisa lihat slide-nya Ibu ya, sifat dan karakteristik sektor publik. Ada faktor ekonomi, di mana faktor ekonomi itu meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tenaga kerja, nilai tukar mata uang, infrastruktur, dan pertumbuhan pendapatan per kapita. Ya. Terus yang kedua, faktor politik. Jadi faktor politik yang mempengaruhi sektor publik itu antara lain 4 ideologi negara, yang kelima elit politik dan massa serta jaringan internasional kelembagaan. Terus yang selanjutnya yang ketiga ada namanya faktor kultural. Ya, di mana faktor kultural yang mempengaruhi organisasi sektor publik itu meliputi keragaman suku ras, agama, bahasa, dan budaya. Nah, sistem nilai di masyarakat, historisnya,
sosiologi masyarakatnya, dan karakteristik masyarakatnya. Terus yang terakhir dari sifat dan karakteristik akuntansi sektor publik, bisa kita lihat bahwa yang mempengaruhi faktor demografi organisasi sektor publik antara lain pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, dan migrasi tingkat kesehatan. Jadi sebenarnya ini deh, itu tujuan akuntansi itu diarahkan lebih ke untuk mencapai hasil tertentu. Dan hasilnya nanti itu harus memiliki manfaat. Ya, Dek, ya. Jadi akuntansi digunakan baik pada sektor swasta maupun sektor publik untuk tujuan yang berbeda-beda. Ya. Nah, dalam beberapa hal itu akuntansi sektor publik pasti berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Makanya diadakan sifat dan karakteristik akuntansi sektor publik. Ya, seperti itu. Jadi sifat karakteristik sektor publik di sini itu ada karena perbedaan lingkungan yang mempengaruhi, seperti itu. Terus next, masuk di konsep value for money. Ya, pasti adik-adik sudah pernah mendengar konsep value for money, di mana ada ekonomi, ya, ada efisiensi, ya, dan ada yang namanya efektivitas. Jadi di dalam akuntansi sektor publik, ya, value for money itu merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada 3 elemen. Ya, Dek, ya. Jadi di mana ekonomi itu sama dengan pemerolehan input. Ya, ingat, ekonomi itu pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ya. Jadi di sini bisa kita katakan bahwa ekonomi merupakan perbandingan input pemasukan dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ya, di mana ekonomi terkait dengan sejauh mana sih organisasi sektor publik itu dapat meminimalisir input resource-nya yang digunakan, yaitu dengan menghindari pengeluaran boros dan tidak produktif. Itu maksud dari value for money. Jadi konsep value for money. Mana lagi? Nah, terus kita masuk di efisiensi. Jadi efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah. Jadi untuk mencapai keluaran atau biasa disebut dengan output. Ya, jadi efisiensi di sini merupakan perbandingan antara output dan input yang berkaitan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Ya, itu masuk di efisiensi. Jadi kalau ekonomi bisa dikatakan dengan input, sedangkan kalau efisiensi itu bisa dikatakan dengan outputnya. Nah, masuk di efektivitas itu adalah outcome-nya. Jadi hasil apa yang dihasilkan di terakhir di ekonomi dan efisiensi menghasilkan efektivitas atau outcome. Jadi efektivitas itu tingkat pencapaian hasil programnya, seperti apa target yang akan ditetapkan. Ya, secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan antara outcome dan output. Seperti itu. Nah, bisa kita lihat pada slide berikutnya, perbedaan dan persamaan sektor publik dan sektor swasta. Jadi di sini sudah jelas di slide-nya Ibu, ya, bahwa perbedaan sektor publik itu bisa dilihat dari tujuan organisasinya. Ya, jadi kalau tujuan organisasi dari sektor publik itu lebih ke non-profit, ya. Sedangkan kalau di sektor swasta itu lebih ke profitnya. Ya, jelas perbedaan sektor publik pada tujuan organisasinya. Kalau sektor publik itu lebih ke non-profit, motifnya ya non-profit, sedangkan kalau swasta itu lebih ke profit, mencari keuntungan. Terus yang kedua, sumber pembiayaan atau biasa disebut sumber pendanaannya dari mana kalau organisasi sektor publik. Jadi kalau sektor publik itu lebih ke retribusi, ya, lebih ke perpajakan, lebih ke obligasi, lebih ke penjualan aset negara, serta laba BUMN dan laba BUMD. Sedangkan kalau di sektor swasta itu biasanya pembiayaannya itu internal, ya, biasa dari modal sendiri, biasa dari penjualan aktiva,
ya, dan laba ditahan. Jadi sektor swasta itu sebenarnya ada pembiayaan internal, ada juga pendanaan pembiayaan dari eksternal. Ya tadi itu yang Ibu sebutkan bahwa pembiayaan internal itu lebih dari modal sendiri, laba ditahan dan penjualan aktiva. Sedangkan kalau lebih ke eksternalnya lebih ke utang bank. Ya, lebih ke utang bank dan penerbitan saham. Itu di sektor swasta. Terus yang ketiga, pola pertanggungjawaban. Ya, pola pertanggungjawaban di sini kalau sektor publik lebih ke pertanggungjawaban kepada masyarakat yang sering kita sebut biasa karena kita mata kuliah akuntansi sektor publik, jadi pertanggungjawabannya kepada masyarakat atau publik. Sedangkan kalau sektor swasta itu lebih ke pemegang saham dan kreditur. Ya, sudah jelas sekali yang Ibu jelaskan itu ya di pola pertanggungjawabannya. Terus masuk ke keempat, struktur organisasi. Jadi kalau struktur organisasi di sektor publik itu lebih ke birokratis dan hierarkis. Sedangkan kalau sektor swasta lebih ke fleksibel. Ya, seperti itu. Terus lanjut ke karakteristik anggaran dan stakeholder. Kalau sektor publik itu harus terbuka untuk publik. Ya, harus terbuka untuk publik, harus transparan, harus akuntabilitas. Sedangkan kalau sektor swasta itu lebih ke tertutup untuk publik. Ya. Nah, kalau sistem akuntansi yang digunakan di dalam sektor publik itu lebih ke cash basis, ya, accrual basis, cash transitioning to accrual. Sedangkan kalau ke sektor swasta itu lebih ke accrual basis saja. Nah, jadi itu tadi perbedaan-perbedaan yang Ibu jelaskan. Ya, adapun ya persamaan sektor publik sama sektor swasta ada juga, bisa dilihat dari integralnya, bisa dilihat dari sumber dayanya, bisa dilihat dari proses pengendaliannya, bisa dilihat dari menghasilkan produk apa, ya, dan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum apa yang hampir sama dengan sektor swasta. Seperti itu. Jadi kalau dilihat dari tujuannya, dari lihat sumber dananya, pola pertanggungjawabannya, struktur organisasinya, karakteristiknya, sistem akuntansi itu berbeda. Ya, yang berbeda lebih menonjol pada tujuan untuk memperoleh laba. Ya. Jadi kalau sektor swasta kan lebih semangat itu biasa memaksimalkan laba kan? Seperti itu. Nah, terus lanjut. Nah, apa sih tujuan dari akuntansi sektor publik? Jadi kan kita sudah belajar tentang apa yang masuk dalam sifat dan karakteristik sektor publik, ya. Jadi sekarang masuk di tujuan organisasi sektor publik. Jadi tujuannya bisa adik-adik lihat. Jadi tujuannya ada yang pertama manajemen kontrol dan accountability atau biasa disebut dengan akuntabilitas, ya. Jadi manajemen kontrol itu lebih memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat. Dua, akuntabilitas atau biasa disebut dengan accountability. It's next. Apakah ada adik-adikku sekalian yang ingin memberikan pertanyaan atau ada mungkin kurang dipahami seputar ruang lingkup akuntansi sektor publik? Saya Ibu atas nama Firka. Ya, silakan. Firka. Tambuk berapa, Firka? Nomor urut? Nomor urut 8, Ibu. Oke. Silahkan, Firka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya atas nama Firka ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu Hadijah Darwin. Baik, langsung saja. Berdasarkan penjelasan dan pemaparan yang Ibu bawakan tadi, yang ingin saya pertanyakan adalah apakah tugas dan fungsi dari sektor publik ini dapat juga dilakukan oleh sektor swasta? Mungkin seperti itu. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Hadijah. Oke, terima kasih. Jadi Firka bertanya tentang apakah tugas dan fungsi sektor publik dapat dilakukan oleh sektor swasta, ya, seperti itu. Apa ada lagi pertanyaan? Ibu gabung saja pertanyaannya. Saya Bu, Muhammad Risaldi. Oke, Muhammad Risaldi, silahkan. Nomor urut berapa, Risaldi? Nomor urut 30, Bu. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas Waalaikumsalam kesempatan. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan. Jadi bertanya tentang apakah ada manfaat konsep value for money pada organisasi sektor publik. Oke, bagus sekali pertanyaan dari Firka dan Muhammad Rizaldi. Ya, terima kasih. Jadi Ibu langsung saja jawab. Ya, Firka, yang lain bukan hanya Firka, yang lain juga harus pahami dulu. Jadi akuntansi sektor publik dan sektor swasta, Ibu tekankan lagi, itu berbeda dalam beberapa hal. Ya, jadi beberapa tugas dan fungsi sektor publik itu sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, ya, Firka ya. Jadi misalnya tugas untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik, seperti apa? Seperti layanan komunikasi, seperti penarikan pajak, seperti pendidikan, seperti transportasi publik dan sebagainya. Ya, tetapi jadi ada akan tetapinya. Untuk tugas tertentu keberadaan sektor publik dan sektor swasta ya itu tidak dapat digantikan oleh sektor swasta. Misalnya apa? Misalnya fungsi birokrasi pemerintahan ya. Jadi sebagai konsekuensinya itu Firka, akuntansi sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi sektor swasta. Seperti itu. Ya Firka ya. Nah, terus untuk pertanyaan dari Muhammad Rizaldi yang bertanya tentang apakah manfaat konsep value for money pada organisasi, apakah ada manfaat konsep value for money pada organisasi sektor publik? Ya, jadi tadi itu tentang value for money. Tadi Ibu sudah jelaskan ada ekonomi, ya. Jadi ada efisiensi dan efektivitas. Jadi kalau bertanya tentang seperti itu, Rizaldi dan yang lainnya harus paham dulu. Ada di dalam konsep value for money ada namanya implementasi konsep value for money. Ya, implementasi konsep value for money yang diyakini untuk memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik. Ya, Rizaldi ya. Nah, ada manfaatnya kalau sudah membahas tentang implementasi. Jadi manfaat implementasi di dalam konsep value for money itu pada organisasi sektor publik itu dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publiknya dalam arti pelayanan yang diberikan itu tetap tepat pada sasarannya, ya. Terus yang kedua itu lebih ke meningkatkan pelayanan publik, ya. Terus lebih menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya efisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input. Ya, tadi ada input, output sama outcome-nya. Tapi kalau ini implementasi itu lebih menurunkan biaya terhadap pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan inputnya. Terus yang keempat itu manfaatnya ada namanya alokasi belanja ya yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. Ya, Rizaldi. Terus yang kelima meningkatkan kesadaran akan uang publik ya sebagai akar untuk pelaksanaan akuntabilitas publik seperti itu. Oke. Apalagi ada yang mau ditanyakan? Ibu stop share Baik, ya. terima kasih. Oke, Firka sudah jelas, Firka? Iya, Bu. Terima kasih Bu atas Rizaldi jawabannya, juga Bu. sudah jelas. Ya, Terima kasih, Bu. jadi Ibu harap untuk pertemuan hari ini ya kalian sudah tahu apa sih perbedaan dan ruang lingkup serta persamaan dari sektor publik dan sektor swasta. Ya, seperti itu. Nah, terus mungkin itu saja yang Ibu bawakan untuk hari ini, untuk pertemuan hari ini, ya. Jadi sebelumnya Ibu tutup mata kuliahnya, Ibu absen dulu, ya. Oke, yang pertama Ita Purnamasari. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Yunus. Hadir, Bu. Oke. Firka. Hadir, Ibu. Oke. Nurul Hidayah. Baik, mata kuliah akuntansi sektor publik Ibu tutup. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.